Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Rahayu Kadarusman. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Strategi Pengembangan Infrastruktur Daerah Rawan Bencana Kota Bau-Bau. Terdapat yaitu yang pertama latar belakang, kemudian tujuan dan metode penelitian, kemudian hasil penelitian, kerentanan bencana tsunami, ketersediaan dan pengembangan infrastruktur, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang dimana di latar belakangi yaitu Bau-Bau merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara dan termasuk daerah rawan bencana, karena terletak pada pertemuan lempeng tektonik dunia dan secara geografis terletak di garis khatulistiwa, sehingga menyebabkan penunjaman serta patahan aktif di dasar lautan dan di daratan, sehingga beresiko tinggi terjadinya bencana tsunami. Oleh karena itu diperlukannya mitigasi bencana untuk mengurangi resiko bencana tersebut, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan terhadap ancaman bencana. Kemudian terdapat metode dan juga tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui kerentanan tsunami Kota Bau-Bau dengan metode analisis weighted overlay berdasarkan peta ketinggian, kemiringan lereng, peta jarak dari sungai, dan jarak dari garis pantai dengan aplikasi ArcGIS. Kemudian terdapat hasil penelitian, yang dimana terdapat 4 parameter penyebab terjadinya tsunami di kota Bau-Bau tersebut, yaitu yang pertama adanya parameter jarak dari garis pantai, yang dimana semakin dekat suatu wilayah dengan garis pantai, maka semakin tinggi keterpaparan tsunami-nya, yaitu hasil kerentanan tsunami di kawasan pesisiran kota Bau-Bau ini dengan jarak dari garis pantai 0 sampai 500 meter dengan luas terpapar 4,28 km persegi dengan persentase 71,57% dan paling rendah tidak ada wilayah terdampak. Kemudian yang kedua yaitu terdapat parameter jarak dari sungai, yang dimana semakin dekat suatu wilayah dengan sungai, maka tinggi kerentanannya ataupun sebaliknya. Yang didapatkan kerentanannya itu yang pertama sangat tinggi dengan jarak 1 sampai 100 meter berpotensi menerpa wilayah 0,19 km persegi dengan persentase 3,73%. Kemudian adanya kerentanannya sangat rendah dengan jarak lebih 500 meter yang berpotensi menerpa wilayah seluas 5,09 km persegi dengan persentase 84,19%. Kemudian yang ketiga yaitu adanya parameter dari ketinggian wilayah, yang dimana semakin tinggi suatu wilayah, maka semakin rendah kerentanan tsunami tersebut, ataupun sebaliknya. Yang dimana hasil kerentanannya itu yang pertama ketinggian 26 sampai 50 meter memiliki luas keterpaparan yang cukup tinggi, yaitu 2,95 km persegi. Ketinggian lebih 100 meter tidak memiliki risiko tsunami. Kemudian yang keempat adanya parameter kemiringan lereng, yang dimana semakin curam permukaan suatu wilayah, maka semakin rendah juga pengaruh gelombang tsunami ataupun sebaliknya. Yang didapatkan yaitu yang pertama kerentanannya sangat tinggi dengan kemiringan lereng 0 sampai 2%, tidak berpotensi tsunami. Kemudian kerentanan rendah dengan kemiringan 16 sampai 40% memiliki luas keterpaparan cukup tinggi yaitu 4,09 km persegi. Kemudian kerentanan bencana tsunami yaitu yang dihasilkan melalui analisis weighted overlay ini yaitu 0,58% tingkat kerentanan tinggi dengan luas 9,69 km persegi yang lokasinya dekat dengan laut serta sungai. Kemudian 1,49% tingkat kerentanan sedang dengan luas 24,91 km persegi yang berada di tengah wilayah Kecamatan Wolio, Batupuaro, Betoambari. Kemudian yaitu 3,91% tingkat kerentanan rendah dengan luas 65,40 km persegi dengan wilayah yang jauh dari laut, sungai, dan memiliki ketinggian wilayah yang tinggi. Kemudian ketersediaan infrastruktur di kota Bau-Bau ini yaitu terdapat sarana pendidikan yaitu seperti taman kanak-kanak, sekolah dasar, adanya sarana kesehatan,
Pada Kecamatan Batu Puaro ini pada tahun 2021 ini sarana kesehatannya belum memadai. Namun pada Kecamatan Wolio dan Beto Ambari ini terdapat apotek, rumah sakit, puskesmas, dan juga politeknik. Kemudian yang ketiga adanya sarana perdagangan dan jasa, terdapat pasar, restoran, minimarket, bank, koperasi, hotel, dan juga penginapan. Kemudian yang keempat yaitu adanya sarana peribadatan, terdapat masjid, musola, gereja, pura di mana mayoritas penganut agama Islam di kota Bau-Bau tersebut. Kemudian terdapat strategi pengembangan infrastruktur. Dari kawasan pertama yaitu kemungkinan tingkat kerusakan tinggi. Strateginya yaitu bangunan infrastruktur sederhana seperti jalan untuk kegiatan tangga darurat, kemudian meminimalisir bangunan dan diutamakan bangunan pertolongan seperti kantor polisi, pemadam kebakaran, fasilitas kesehatan. Kemudian yang ketiga bangunan harus seragam atau reguler dan tidak terlalu panjang serta diperkuat sesuai peraturan PU nomor 45/PRT/M/2007. Kemudian kawasan kedua yaitu kemungkinan tingkat kerusakannya sedang, yang dimana strateginya itu pengendalian dengan urban planning atau asuransi, kemudian penguatan pada bangunan dan infrastruktur tingkat sederhana, kemudian yang terakhir pembuatan bangunan dengan material semi permanen ataupun material kayu. Kemudian ada kawasan yang ketiga yang kemungkinannya tingkat kerusakannya rendah. Kawasan dengan zona aman ini di mana semua jenis infrastruktur dapat dibangun, seperti bandara, rel kereta api, pipa gas, dan pusat listrik untuk menunjang fungsi dan kegiatan masyarakat. Kemudian terdapat kesimpulan, yaitu yang pertama, kota Bau-Bau termasuk kategori rawan bencana karena berada pada pertemuan lempeng tektonik dan berada di garis khatulistiwa sehingga rawan terhadap bencana. Kemudian yang kedua, hasil dari indeks risiko bencana pada tahun 2022 ini, kota Bau-Bau termasuk dalam kategori kelas risiko tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu hasil analisis weather overlay ini, pada Kecamatan Wolio, Batu Puaro, dan Beto Ambari ini didapatkan tingkat kerentanan tinggi seluas 9,69 km persegi, kemudian 24,91 km persegi ini di area sedang, kemudian 65,4 km persegi area rendah. Kemudian yang keempat yaitu pengembangan infrastruktur perlu dibagi ke dalam 3 jenis kawasan, yaitu kawasan infrastruktur yang kemungkinannya tingkat kerusakannya tinggi, sedang, dan rendah agar meminimalisir risiko bencana tsunami tersebut. Kemudian terdapat kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini. Yang pertama adanya kelebihan yang dimana penggunaan metode penelitian deskriptif dan kuantitatif serta didukung observasi lapangan sehingga memberikan keunggulan dalam mendapatkan data tersebut. Kemudian penggunaan metode weather overlay ini memungkinkan peneliti dalam mengolah dan menggabungkan data dari berbagai data geografis. Kemudian terdapat kekurangan penelitian. Yang pertama, keterbatasan dalam cakupan geografis ini yang dimana peneliti ini hanya terfokus pada kawasan pesisir Kecamatan Batu Puaro, Wolio, Beto Ambari. Kemudian yang kedua, penelitian ini memiliki keterbatasan sumber data yang digunakan dan dapat mempengaruhi validitas dan juga reliabilitas hasil dari penelitian tersebut. Kemudian peneliti ini seharusnya menambah hasil dengan menggunakan metode lain, bukan hanya weather overlay, sehingga hasil dapat dijadikan untuk perbandingan. Kemudian diskusi dan juga rekomendasi. Yang pertama, diskusinya perencanaan infrastruktur kota Bau-Bau harus lebih adaptif dan berkelanjutan karena posisi kota yang berada pada pertemuan lempeng tektonik ini sehingga dapat meningkatkan ketahanan kota terhadap bencana. Kemudian perlunya strategi pengembangan infrastruktur sesuai dengan tingkat kerentanan pada masing-masing kawasan berdasarkan hasil analisis weather overlay. Kemudian rekomendasinya yang perlu dilakukan pemetaan ulang pengembangan infrastruktur secara berkala berdasarkan data dan informasi kerentanan bencana tsunami di kota Bau-Bau. Kemudian adanya pengembangan infrastruktur harus memperhatikan karakteristik dari kerentanan wilayah seperti relokasi bangunan pada zona rawan bencana sehingga meminimalisir kerusakan. Kemudian yang terakhir yaitu perlunya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga dalam pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan adaptif terhadap risiko bencana. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.